A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat-ayat yang kita baca tadi boleh dikatakan satu-satunya ayat yang menerangkan tentang cara puasa dalam Islam. Puasanya dalam Islamnya begitulah. Hai orang-orang yang beriman, kutiba telah diwajibkan. Yani bimana furido. Asal kata kutiba ditulis. Tapi di sini artinya furido. Sudah tertulis dalam hukum Islam bahwa kamu diwajibkan asyam berpuasa. Puasa itu ialah menahan diri, tidak makan, tidak minum, dan lain-lain yang dilarang oleh Allah dalam berpuasa. Tidak boleh seperti berdusta, berbohong, berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah. Sebab tujuan daripada puasa ialah supaya kamu tatakun, terpelihara. Itu tatakun itu arti bahasa tatakun menurut Hasan dalam tafsirnya Al-Quran. Tatakun artinya terpelihara. Kamu terpelihara sehingga kamu tidak bisa mengerjakan yang jahat. Jadi tafsir Hasan menyatakan bahwa tatakun artinya terpelihara kamu dari kejahatan. Yang biasa orang artikan takwa ada mengartikan juga takut kepada Allah. Nah, takut kepada Allah itu memerlukan komentar. Bagaimana takutnya? Takut seperti takut kepada macan, takut kepada ular. Bagaimana takutnya kepada Allah? Bagaimana derajatnya? Itu memerlukan penjelasan. Kalau takut sama harimau artinya jangan dekat. Jangan dekat sama harimau. Harus menjauh diri. Nah, itu takut sama harimau. Nah, berbahaya. Kalau takut kepada Allah, bagaimana? Artinya jauh dari Allah. Nah, kontradiksi bahasa. Padahal asal kata takwa itu berasal daripada ittaqa. Ittaqa berasal dari waqa. Waqa berasal dari kata waqiya, waqaya. Waqa artinya menjaga, memelihara. Nah, waqa, wiqaya. Wiqaya. Wiqaya artinya memelihara. Memelihara diri. Memelihara diri supaya jangan melanggar. Nah, jangan melanggar aturan-aturan Allah. Itulah orang yang takwa namanya. Takwa banyak artinya dalam Quran. Ahlut takwa. Orang yang berhak ditaati ialah Allah. Allah ahlut takwa. Artinya Allah itu berhak ditaati. Jadi kata takwa di situ artinya taat. Nah, jadi la'allakum tattaqun, agar kamu taat kepada Allah, taat mengerjakan perintahnya supaya kamu terjaga dari kejahatan. Apa kejahatan? Semua yang dilarang oleh Allah. Kejahatan-kejahatan yang dilarang oleh Allah, dengan sendirinya bulan Ramadan ini akan memelihara kamu, menjaga kamu, menjaga hati supaya jangan durhaka kepada Allah, menjaga mata, menjaga kaki supaya jangan berjalan kepada yang haram, menjaga tangan supaya jangan pegang yang haram, jangan mengambil yang haram, menjaga mulut jangan makan yang haram.
La'allakum tattaqun, tujuan daripada puasa supaya kamu dapat bertakwa, dapat terpelihara, dapat menjaga diri daripada melanggar aturan-aturan Allah. Ayyaman ma'dudatin. Latihan ini dalam beberapa hari, yakni 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan itu 29 hari atau 29 hari atau 30 hari. Nabi sendiri satu kali Nabi itu puasanya cukup 30. 8 kali Nabi Ramadan itu 29 semua. Nah, jadi Nabi waktu turunnya kewajiban puasa, Nabi itu hanya sempat 9 tahun. 9 tahun. Nabi puasa 29 hari aja selama 8 tahun. Tahun yang 1 tahun itu genap 30. Jadi dikatakan di dalam hari kadang-kadang bulan itu kadang-kadang itu 30, kadang-kadang 29. Ya memmakludan. Paman kana minkum maridan, kalau kamu sakit. Orang sakit boleh tidak puasa. Nanti bulan yang lain boleh diganti. Kalau di dalam puasa tadi kamu tidak puasa 2 hari, nanti habis Ramadan. Diganti 2 hari. Kamu puasa 2 hari di luar Ramadan. Kalau sakit. Atau orang sabar perjalanan dari Merak ke Samarinda, dari Samarinda ke Balikpapan, ke Surabaya, ke Ujung Pandang. Artinya dalam perjalanan itu boleh makan. Boleh makan. Jadi warung-warung itu boleh dibuka, menolong orang musafir, ya sudah kasih makan. Jadi berarti kalau bulan Ramadan boleh aja itu buka warung. Tentu secara adat biasa ya jaga-jaga juga lah. Kalau bisa ada layar-layar di depan, kan? Jangan terlalu nunggu itu semua. Jadi ada layar, kain, kan? Yang namanya makan di bulan Ramadan, wah, tidak menjadi cuma orang musafir, orang hamil, orang menyusukan anak, orang tua yang sangat tua, nah, pekerja berat. Nah, ini semua orang ini boleh makan di bulan Ramadan. Nah, tentunya nanti dibayar di bulan ukhra, bulan yang lain. Sabarin, fa'iddatun min ayyamin ukhra, artinya nanti iddatun, membayar hitungannya berapa yang kamu tinggalkan, nanti diganti ayyamin ukhra, pada hari yang lain. Kalau 2 hari ya 2 hari, dibayar 2 hari. Kalau 5 hari ya 5 hari. Ya, kalau sebulan wah, memang sudah tidak ada Ramadan sudah. Biasanya tuh
Berapa mungkin sakitnya 1 minggu aja sakit, atau kalau perjalanannya mungkin berapa hari perjalanannya, ya sampai di kampung antara Kalimantan dengan Sulawesi ya seminggu perjalanannya, ya lah seminggu lah, ganti benangnya lagi. Wa 'alal ladzina yutiquna, atas orang yang tidak sanggup. Asal kata yutikun ini sanggup tapi susah. Nah, karena susahnya, nah itulah diberikan kelonggaran. Di dalam hadis-hadis dikatakan hubla orang hamil. Nah, orang hamil, orang menyusukan anak. Nah, orang tua, orang yang lanjut usia, orang yang bekerja berat, yang kerja di tambang. Sebab kalau tidak ada kerja, bagaimana juga anaknya yang dulu siapa yang ngasih makan? Jadi boleh bekerja. Di bekerja itu, nah boleh dia bayar fidyah. Jadi dalam tafsir dikatakan alhamdulillah orang hamil, orang menyusukan anak, orang tua tidak sanggup lagi, orang bekerja berat, semua itu dikecualikan mereka boleh tidak puasa, tapi fidyah, membayar fidyah. Caranya bayar fidyah, ta'am miskin, memberi makan seorang miskin. Paman tatawwa, maka orang yang membayar lebih, umpama seorang miskin, biayanya 1 hari mungkin umpama 100k. Nah, boleh kamu bayar lebih, artinya bayar 200. Nah, artinya kita beri 1 hari itu ya berapa ongkosnya orang makan 1 hari, ya kita bayarin. Kalau kamu memberi ongkos lipat 2 kali, artinya membayar lebih, tidak apa-apa, tatawwa namanya. Nah, bahwa tatawwa khairul lakum, itu lebih baik lagi. Wa antasumu khairul lakum, dan karena kamu ini, kewajiban puasa ini adalah pekerjaan yang baik bagi kamu. Sebab puasa ini ada juga penyakit-penyakit yang bisa diobati oleh puasa. Ada penyakit yang tidak bisa diobati kecuali dengan puasa. Jadi ada juga. Sebab itu bulan Ramadan ini matradatun lidai anil jasadi. Dalam hadis, matradatun adalah menolak lidai bagi orang yang sakit anil jasadi, dari jasadnya bisa diobati melalui puasa. Dan bangun malam itu juga adalah adat sunnah daripada orang-orang dahulu. Biasanya itu kalau malam dia beribadah. In kuntum ta'lamun, jikalau kamu mengetahui ingin menjadi orang ilmuwan, hendaklah kamu berpuasa. Banyak sekali ilmu yang kamu dapat dalam Ramadan. Itulah sebabnya dikaitkan puasa ini dengan ilmu Al-Quran. Nah, ada orang bertanya kepada seorang ahli tafsir bernama Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Bertanya kepada
Imam Fakhruddin Ar-Razi, seorang ahli tafsir. Kenapa itu bulan Ramadan dikaitkan dengan turunnya Al-Quran? Katanya, oh begini, itu Al-Quran ada hubungannya dengan puasa. Sebab orang yang puasa itu artinya kalau orang puasa itu lemak-lemak yang merusak badan dihilang. Jadi sehingga timbul kecerdasan. Jadi kalau lemak-lemak yang ada pada manusia ini, dia puasa itu meleleh. Sehingga dengan melelehnya itu hancurlah segala karat-karatnya, timbul kecerdasannya. Sebab itu kalau orang itu kurang makan itu biasanya cerdas otak. Itu sebabnya orang dalam berpikir ilmu filsafat, kalau mau tanya makan dikurangi. Dikurangi. Kalau orang makan terus sedikit makan lagi, seolah-olah perutnya itu tidak prime. Nah itu hanya itu asap makanan itu naik ke otak. Sampai ke otak menjadi mendingin. Sehingga otak ini kurang bergerak pikirannya karena dikelilingi oleh lemak-lemak makanan. Kurang berpikir. Jadi orang-orang yang bunci-bunci perut itu, besar perutnya itu karena makannya, nah itu lemah berpikir itu. Lemah berpikir. Coba sedikit kalau orang sukanya berat mata mau tidur, tidak berpikir lagi. Bangun lagi capek lagi seperti mau makan lagi. Nah itu sebabnya karena yang dikurangi. Jadi sampai kepada orang-orang belajar filsafat, disuruh juga berpuasa itu. Padahal itu filsafat Yunani kan sebelum Nabi Muhammad itu sudah ada. Nah, itu filsafat Yunani dulu. Orang filsafat Yunani dulu yang guru besarnya namanya Aristoteles. Berpuasa juga dia padahal bukan Islam. Tapi bukan itunya. Makannya itu dikurangi. Karena kalau terlalu banyak makan mesti malas berpikir. Gitu. Jadi kalau orang itu hidup sedikit-sedikit dipikirkan dalam makanan saja, itu malas itu berpikir. Tentulah biasa juga kalau keterlewatan itu yang sudah lapar, tidak juga makan, tidak bagus juga kan. Makanlah, tapi jangan lebih-lebih juga. Artinya wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Kulu washrabu wala tusrifu, makanlah itu sehat, minumlah wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Sebab berlebih-lebihan itu merusak. Antara lain merusak itu malas berpikir. Karena malas berpikir susah berilmu. Bisa disaksikan oleh ahli-ahli fikir. Orang yang sudah berjalan dalam berpikir mau cerdas otaknya itu memang diatur makanannya, artinya janganlah terlalu makan. Jangan juga terlalu artinya sudah lapar, tidak mau makan lagi. Nanti sementara mau berpikir pedas juga perut, susah juga kan? Bisa. Jadi cocok juga itu mahasiswa kan. Bagaimana kita mau berpikir, mau belajar, pedas perut, keroncong perut, aduh. Kiriman belum datang. Malas belajar dia. Akhirnya mengurangi juga. Kiriman dia datang, dia dipikirkan
Sudah ada kiriman. Sudah keluar dari kelas, pikiran ATM, woi belum berisi. Aduh, belum ada isinya. Nah, mau pinjam teman-teman sudah berkali-kali, malu juga. Aduh, sepertinya mama tidak mengerti sudah. Nah, malas belajar. Ya, akhirnya malas juga. Karena tidak ada duit. Lebih daripada duit juga, boy, makan terus. Sedikit-sedikit pergi lagi di warung itu. Kemana sih anu itu terus? Aku lihat jalan ke sana, ke warung itu. Nah, susah juga sebab yang dipikir makan terus. Nah, jadi atur. Jadi diberikanlah pendidikan puasa. Syahrul Ramadana, dijadikanlah Al-Quran sebagai bandingan daripada Al-Quran. Sebab orang yang mengurangi dirinya makan, itu cerdas otaknya lah. Orang yang terlalu banyak makan, cerdas otaknya lah. Nah, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Ramadan, arti Ramadan artinya membakar. Bahasa Arab itu Ramido, Ramido fil madi. Ramido artinya membakar. Jadi Ramadan nanti pembakaran. Jadi bulan Ramadan adalah bulan pembakaran. Jadi di bulan Ramadan orang yang puasa itu dibakar dosa-dosanya. Dibakar dosa-dosanya ini. Banyaklah dibakar. Ini kalau sudah dibakar, racun-racunnya sudah hilang. Nah, akhirnya dia menjadi sehat. Itulah sebabnya disebut bulan Ramadan, bulan pembakaran. Ramadan, membakar. Syahrul Ramadan. Bulan membakar segala dosa-dosa. Allazi unzila fihi al-Quran, yang di dalamnya itu diturunkan Al-Quran. Jadi segala hal-hal yang mau menghalangi datangnya Al-Quran itu dibakar. Artinya dihilangkan semualah. Supaya kita ini cerdas, menerima Al-Quran. Segala yang bertentangan dengan Al-Quran hendaklah dibakar dengan bulan Ramadan. Hudal linnas, sebab Al-Quran ini adalah menjadi hidayah, petunjuk daripada Allah, linnas, untuk seluruh manusia. Jadi Al-Quran ini untuk segala orang. Anak-anak boleh baca Quran, orang dewasa, nenek-nenek, tidak ada, semua boleh baca Al-Quran. Bahkan maknanya Al-Quran juga boleh. Anak-anak boleh belajar tafsir. Tentu dengan sesuai dengan pemahamannya, ya belajar. Nenek-nenek, orang dewasa, semua boleh. Nah, silakan baca. Nah, kamu akan mendapat makna daripada Al-Quran yang kamu pelajari masing-masing. Dikatakan di ayat lain, walaqad yassarna al-Quran lidzikri fahal min muddakir. Kami mudahkan Al-Quran untuk menjadi pelajaran. Maka hendaklah engkau jadikan Al-Quran sebagai pelajaran. Supaya engkau kerjakan dalam 1 bulan. Demikianlah, mudah-mudahan kita dapat berkahnya Al-Quran ini, bulan Ramadan ini. Jadi kita di bulan Ramadan, lagi menghadapi bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan ini lain dengan Ramadan yang lain mungkin. Bulan Ramadan ini ada kemungkinan orang yang tidak pergi tarawih di masjid. Dianjurkan oleh Majelis Ulama Kalimantan Timur. Tarawih di rumah masing-masing. Nah, mungkin Jumat juga, Jumat di rumah masing-masing. Yang ada hatinya lah.
yang tidak ya. Artinya sembahyang aja. Di zaman sahabat pula Ibnu Abbas ditanya, bagaimana orangnya mau Jumat di kebun sana sendirian? Kata Ibnu Abbas, boleh aja. Ada di dalam pedoman salat itu. Ada pedoman salatnya kan? Ada itu, bab salat. Itu boleh aja Jumat sendirian. Jadi kalau itu kembali lagi, kita ini bisa Jumat sendirian karena darurat. Karena ternyata adanya pergaulan ini, penyakit corona itu merajalela. Jadi dipisah-pisah supaya jangan bergaul. Di Jumat nanti ini Pak, Jumat nanti kalau muslim masih. Nah, iya. Kita ini masih berjumlah lah, mana-mana. Sebab enggak juga reaksi manunya pengumumannya seperti pemerintah tuh. Iya. Sebab itu yang dihindari.